A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini akan Ana bawakan tentang bantahan atas alasan-alasan pada orang-orang yang enggan berjihad. Kita awali dengan mukadimah. Dikala kaum muslimin di belahan bumi mengalami penindasan, pembantaian, serta permusuhan secara massal, masih ada, bahkan merupakan mayoritas kaum muslimin yang belum memahami hakikat perjuangan ini. Mereka beranggapan tidak mendapatkan kewajiban berjihad dengan berbagai macam alasan. Namun bila kita telusuri, maka alasan-alasan mereka tidaklah jauh dari apa yang ikhwan baca pada buku ini. Hal ini sungguh sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dan Rasulullah SAW sabdakan dalam ayat dan dalil yang begitu banyak. Buku ini memang masih sangat jauh dari sempurna dan ilmiah, namun sangat baik sebagai introspeksi bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Bantahan terhadap orang-orang yang enggan berjihad. Sadarlah wahai orang yang benci terhadap jihad yang telah dibebankan kepadanya, yang hendak berpaling dari sunnah taufik dan kebenaran, bahwa sesungguhnya engkau terancam untuk diusir dari dan dijauhkan, dan engkau demi Allah telah diharamkan dari kebahagiaan meraih yang engkau dambakan. Hal itu tidak lain hanyalah karena sikap tinggal diammu dari berjihad. Apa gerangan yang menyebabkanmu diam dari berperang dan mengarungi medan pertempuran, serta bakhil dari berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla dengan jiwa dan harta? Tidak lain penyebab itu hanyalah panjang angan-angan atau takut kedatangan ajal, atau berpisah dengan yang dicintai, baik berupa keluarga dan harta, atau anak, pelayan dan kerabat, atau saudara kandungmu, atau orang dekatmu yang sangat menyayangimu, atau teman baikmu, atau kawan karibmu, atau ingin tambah amal solehmu dulu, atau cinta istri yang mempunyai kecantikan menakjubkan, atau kedudukan yang hebat, atau jabatan yang tinggi, atau istana yang megah, atau pakaian yang mewah, atau makanan yang lezat. Bukankah sebab-sebab selain ini yang membuatmu tinggal diam dari berjihad dan menjauhkanmu dari Rabbul Ibad? Demi Allah, ini bukanlah sikapmu yang baik. Tidakkah kamu dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Hai orang-orang yang beriman, apa sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surat At-Taubah ayat 38. Perhatikanlah olehmu hujah-hujah yang akan saya paparkan kepadamu. Dengarkanlah olehmu penjelasan-penjelasan gamblang yang akan saya sampaikan kepadamu, supaya kamu tahu bahwa tidak ada yang membuatmu tinggal diam dari berjihad selain apa yang diharamkan, dan tidak ada yang menyebabkan kamu tertinggal selain karena nafsu dan syaitan. Kita memasuki bantahan yang pertama. Bantahan alasan pertama yaitu takut mati. Adapun perasaan tenangmu kepada angan-angan panjang, takutmu akan datangnya ajal, kehati-hatianmu dari kematian yang pasti datang, dan ketakutanmu dari jalan yang pasti akan kamu lalui,
maka ini alasan batil dan hujahmu itu ngawur dan tertolak. Demi Allah, sesungguhnya maju berperang itu tidaklah mengurangi jatah umur orang, dan demi Allah, mundur dari berperang itu juga tidaklah menambah jatah umur orang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap umat itu mempunyai batas timing ajal. Maka jika telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktunya ajal, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 11. Juga firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan benar-benar Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian dan melemparkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan benci dengan kematian. Dalam riwayat lain, benci dengan peperangan. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat, wahai orang yang sedang terfitnah. Kedahsyatan tibanya kematian itu amatlah keras. Hanya saja kamulah yang tidak merasakannya. Dan kubur itu ada siksanya. Tidak ada yang selamat darinya melainkan orang-orang yang soleh. Dan di dalam kubur ada pertanyaan, dua malaikat yang mengerikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sedang di akhirat kelak, ada bahaya besar manusia saat itu kalau tidak menjadi orang bahagia ke jannah yang penuh kenikmatan atau menjadi orang yang celaka menuju siksa neraka jahim. Wa na'udzubillahi min zalik wa na'udzubillah min azabil jahim. Sedangkan orang yang mati syahid aman dari semua itu. Ia tidak akan khawatir sedikit pun dari mara bahaya ini, dan mati terbunuh itu tidaklah terasa sakit bagi si syahid. Ia hanya merasakan seperti cubitan. At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu tidak merasakan rasa sakitnya kecuali hanya sebagaimana rasa cubitan. Orang mati syahid itu tidaklah merasakan rasa sakitnya terbunuh kecuali hanya sebagaimana rasa cubitan. Hadis dengan sanad yang hasan. Ya akhi, lantas apa yang membuatmu tinggal diam dari menggunakan kesempatan ini, yang setelah itu kamu akan dijauhkan dari azab kubur, beroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat tinggal yang baik, aman dari fitnah dan pertanyaan, berbagai kegoncangan dan mara bahaya besar setelahnya. Sedangkan syuhada itu di sisi Rabb-nya mereka hidup dengan dilimpahi rizki. Renungkanlah firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rizki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergerirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 170. Tak ada ketakutan lagi bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka riang gembira dengan apa yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada mereka dari karunia-Nya, seraya ingin sekali merasakan mereka
memberikan kabar gembira kepada yang masih hidup. Arwah-arwah mereka berada di leher burung hijau yang terbang ke tempat-tempat yang tinggi di surga. Berapakah jauh antara terbunuh dengan mulia dengan antara kematian yang menyakitkan itu. Demi Allah, sungguh perbedaan antara keduanya amatlah jauh, dan barang siapa dilimpahi taufik, itulah orang yang bahagia. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan dengan bantahan alasan yang kedua, yaitu cinta keluarga dan harta. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.